Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaudia Ningtyas dengan NIM 22002020 akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini mengenai public internal dalam public relation dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hanif Al-Qadri MPD dan juga Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari public internal. Public internal merupakan hubungan yang terjalin antara organisasi atau perusahaan dengan publik atau khalayak yang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Internal public dalam perspektif humas mengacu kepada pihak-pihak yang bekerja dan memiliki kepentingan dengan suatu organisasi seperti para karyawan, pegawai, manajemen, dan juga anggota keluarga lainnya. Hubungan dengan publik internal perlu dijalin dan dijaga agar terciptanya suasana harmonis dalam lingkungan organisasi. Dengan adanya hubungan yang harmonis, maka secara otomatis suasana yang kondusif pun dapat tercipta dengan sendirinya untuk memajukan organisasi. Selanjutnya, perusahaan atau instansi akan terdorong lahirnya good image di dalam publik internal. Dalam dunia bisnis public relation, public internal ini disesuaikan dengan bentuk dari organisasi yang bersangkutan. Bentuk-bentuk hubungan public internal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama employee relation atau hubungan dengan para pegawai. Merupakan suatu kegiatan public relation untuk memelihara hubungan antar pihak manajemen dengan para karyawannya. Dapat dilakukan melalui berbagai hal, misalnya memberikan upah yang cukup, perlakuan yang adil, memberikan jaminan kesehatan, ketenangan dalam bekerja, memberikan penghargaan atas hasil kerja yang telah diraih. Dalam hal ini pula, hubungan dengan karyawan memiliki kekuatan yang hidup serta dinamis dengan membina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan sehari-hari. Yang kedua yaitu stakeholders relation. Stakeholders relation merupakan hubungan dengan para pemegang saham, yaitu kegiatan public relation dengan memelihara hubungan baik antara pemegang saham atau pimpinan dengan tujuan membina hubungan untuk memajukan perusahaan dengan cara menyatakan selamat kepada pemegang saham baru, memberikan laporan dan mengirimkan majalah organisasi. Hubungan dengan pemegang saham atau stakeholders relation merupakan salah satu faktor terpenting bagi suatu organisasi seperti perusahaan yang memiliki kewajiban untuk selalu mengadakan hubungan yang baik dengan para pemegang saham tersebut. Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan melalui Public Relation Office sebagai petugas yang sudah terbiasa dalam bidang tersebut. Lalu, seorang PR harus membina hubungan yang baik dengan media karena PR perlu memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Seorang PR tidak dapat meninggalkan pers karena pers merupakan sarana informasi publikasi dan begitupun sebaliknya pers membutuhkan informasi resmi, akurat, dan lengkap. Menurut Frank Jeffnis menjelaskan dalam bukunya bahwa hubungan timbal balik internal sama pentingnya dengan hubungan masyarakat eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan saling terkait satu sama lain. Tugas seorang Public Relation Office yaitu membina hubungan komunikasi masyarakat internal, yang artinya di dalam lingkungan organisasi. Peranan tersebut dilakukan untuk menjadi corong informasi dari para karyawan kepada pihak perusahaan ataupun sebaliknya.
Pihak humas mampu mempertemukan atau menyampaikan tujuan dan keinginan-keinginan dari pihak karyawan kepada perusahaan, atau juga sebaliknya, yang bertindak sebagai komunikator dan mediator. Kegunaan dari humas internal atau praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan publik internal, yaitu untuk melakukan penjelasan membuat kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan komunikasi yang dibangun untuk setiap orang. Selain itu, membina sikap mental karyawan agar dalam diri mereka tumbuh ketaatan, kepatuhan, dedikasi terhadap lembaga atau perusahaan di mana mereka bekerja. Selanjutnya, menumbuhkan semangat kelompok yang sehat. Yang terakhir, mendorong tumbuhnya kesadaran lembaga atau perusahaan. Dalam membina hubungan ke dalam atau publik internal, publik yang menjadi bagian dari unit atau badan perusahaan atau organisasi. Dengan seorang public relation harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif dalam masyarakat sebelum kegiatan itu dijalani oleh organisasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.